Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini saya akan membuat konten YouTube saya yang kedua, yaitu wawancara dengan salah satu mahasiswa dari universitas yang ada di Surakarta. Nah, wawancara kali ini akan membahas mengenai pandemi corona di tengah skripsi mahasiswa. Nah, langsung saja, silahkan Mbak perkenalan terlebih dahulu. Halo, nama saya Resa Novitasari. Saya mahasiswa Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, prodi dan jenjang apa nih Mbak yang ditempuh sekarang? Saya dari prodi perpustakaan, yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan jenjang yang saya ambil yaitu jenjang D3. Nah, sekarang sedang menempuh semester berapa Mbak? Saya sekarang ini sedang berada di semester akhir, yaitu semester 6, dan sekarang sedang dalam tahap proses penyusunan tugas akhir. Nah, kita ketahui ya Mbak bahwa sekarang ini banyak sekali kasus bahkan berita-berita yang tersebar di media sosial, di TV dan juga majalah mengenai pandemi corona. Sedangkan Mbak sedang melakukan penyusunan tugas akhir. Saya mau bertanya, bagaimana pelaksanaan kuliah untuk penyusunan tugas akhir sebelum terjadinya pandemi ini dan akhirnya di lockdown? Baik, untuk pelaksanaan penyusunan tugas akhir ini, sebelum melaksanakan tugas akhir, kita itu harus melakukan yang disebut Jovinko atau magang dulu. Nah, magang ini itu kisaran dari 1 bulan sampai 2 bulan. Untuk magang kali ini saya mengambil magang di perpustakaan Fakultas Ilmu Pendidikan yang berada di Universitas Negeri Yogyakarta. Saya mulai magang pada tanggal 20 Januari hingga 20 Maret 2020 kemarin. Nah, menjelang seminggu sebelum magang saya berakhir, pandemi corona ini mulai berkembang di Indonesia yang mengakibatkan mahasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta harus belajar dari rumah dan tidak ada perkuliahan berlangsung. Nah, hal ini berimbas pada magang saya. Untung saja di Universitas Negeri Yogyakarta ini pada saat saya masih magang di sana, itu tenaga kependidikannya itu menerapkan sistem piket. Jadi tidak semua tenaga kependidikan masuk, tapi bergantian. Jadi itu sangat menjadi kemudahan untuk saya sehingga bisa menyelesaikan magang ini tanpa harus melanjutkannya di waktu yang akan datang. Saya bersyukur sekali diberi kemudahan untuk menyelesaikan tanggung jawab magang pada kali ini. Alhamdulillah ya Mbak, berarti belum sampai terkena lockdown pada saat itu. Belum. Nah, bagaimana nih Mbak sikap Mbak menyikapi pandemi corona ini di tengah-tengah penyusunan tugas akhir? Untuk sikap saya dalam menyikapi adanya pandemi corona ini, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan tugas akhir tepat waktu. Dan untungnya saja di Universitas 11 Maret Surakarta memberikan kemudahan bagi mahasiswa semester akhir yang tidak dibebankan untuk menyelesaikan perkuliahan pada Juli ini, tapi diperpanjang sampai Agustus nanti. Itu sangat kabar yang baik untuk saya. Banget ya, Mbak. Iya. Nah, selama ini Mbak, tentunya Mbak pernah mengalami hambatan-hambatan. Iya, banyak, Mbak. Banyak. Nah, apa saja nih hambatan yang terjadi pada saat penyusunan tugas akhir saat harus dilakukan secara online, sedangkan Mbak juga perlu bimbingan dari dosen? Seperti itu. Oke, kalau dari hambatannya dimulai dari diri sendiri dulu ya, Mbak. Kalau hambatannya itu lebih ke rasa malas yang muncul karena kita harus belajar dari rumah, menyusun tugas dari rumah. Jika dilakukan di kampus kan nanti banyak temennya, jadi tuh kalau temennya sudah konsultasi sampai bab ini, nanti kita tuh aduh Pak temanku udah ya Saya semangat. Iya, semangat, tapi kalau sedang libur, sedang harus mengerjakan di rumah seperti ini, pasti kadang ada rasa malas yang hadir. Nanti aja lah, sebentar lagi, kayak gitu. Terus untuk hambatan yang lainnya itu di masalah konsultasi online dengan dosen. Kan dosen itu beda-beda ya Mbak karakternya. Terkadang ada dosen yang
kalau diajak untuk konsultasi online itu enak, tapi ada juga yang tidak berkenan melaksanakan konsultasi online sehingga menghambat dalam proses penyusunan tugas akhir ini. Nah, menurut Mbak bagaimana cara dan tips yang dapat mengatasi hambatan tersebut? Baik, untuk caranya, kalau yang dari sikap malas saya tadi, saya tuh harus sadar, saya kan udah di semester akhir. Jadi saya tuh kan punya prinsip, punya tanggung jawab kalau saya itu harus lulus tepat waktu. Saya tidak ingin lanjut di semester berikutnya hanya untuk sidang, untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Jadi saya semaksimal mungkin akan menyelesaikan tugas akhir ini sehingga saya akan lulus tepat waktu. Nah, untuk hambatan dari dosen sendiri, alhamdulillah saya mendapatkan dosen pembimbing yang untuk konsultasi online itu memberi kemudahan bagi saya dan memberikan respon yang positif kepada mahasiswa bimbingannya. Nah, apakah dari semua ini Mbak, dari pengaruh pandemi corona kemudian di lockdown itu apakah memberikan pengaruh terhadap jadwal wisuda? Di Universitas 11 Maret sendiri itu untuk wisuda periode kedua itu ditunda, yang awalnya harus April jadi Mei, dan wisudanya itu secara online Mbak. Jadi ya gimana ya Mbak ya, jadi euforia wisudanya itu Nggak ada. jadi kayak ya wisudanya online nih. Terus nanti kalau pandemi ini tidak segera berakhir, saya juga nggak tahu apakah sidang saya akan online, apakah wisuda saya juga akan online, itu belum tahu. Padahal ini kan menjadi puncak dari mahasiswa Iya. yang telah ditempuh selama 6 semester ini, malah dilakukan secara online. Oke, yang terakhir nih, bagaimana harapan dan pesan atas kejadian pandemi corona ini ke depannya, Mbak? Kedepannya saya berharap semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, lalu semua dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Lalu untuk saya, tugas akhir saya cepat terselesaikan dan saya dapat wisuda di kampus yang dapat dijadikan bukti kalau ada istilahnya dokumen lah saya wisudanya di kampus loh, nggak online gitu. Jadi buat teman-teman semua kan disuruh di rumah aja nih, jadi kalian tuh jangan pergi-pergi dulu. Kalau tidak ada urusan yang mendadak, jangan keluar rumah, terus tetap stay at home gitu. Oke, amin. Semoga apa yang telah menjadi harapan dan pesan Mbak Risa bisa terkabul dan kami bisa terbebas dari pandemi ini. Nah, sekian atas waktu dan informasi dari Mbak Risa. Semoga Mbak Risa sukses dan cepat selesai tugas akhir, dan semoga terrealisasi dengan wisuda yang tidak dilakukan secara online. Amin. Nah, sekian wawancara kami yang membahas mengenai pandemi corona di tengah skripsi mahasiswa. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan mohon ditunggu untuk channel YouTube yang selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Terima kasih. See you.